Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Alhamdulillah pada kali ini saya masih berkesempatan menyaksikan sebuah video yang itu tadi disampaikan oleh Gus Karim, guru ngaji Presiden Jokowi yang pernah mendampingi Presiden Jokowi ketika masuk ke dalam Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu beliau hanya berdoa, ya, Presiden Jokowi itu hanya berdoa, ya Allah selamatkanlah Indonesia. Itu yang disampaikan Gus Karim, dan ini adalah doa rahasia yang itu menyelamatkan Indonesia. Indonesia yang akan pindah ibu kota ke negeri Nusantara, ya, ke ibu kota Nusantara. Kereta yang lewat itu adalah kereta yang dari Solo ke Jakarta. Dia tidak lagi akan sampai nanti ke ibu kota Nusantara, karena dia hanya akan sampai di Jakarta. Yang kita tahu di Jakarta itu adalah kaum Monaslimin yang luar biasa semangatnya untuk menolak kepindahan negeri Nusantara, menolak hijrah ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, karena mereka sudah terlanjur memiliki kiblat Monas, tempat aktivitas identitas kaum Monaslimin. Ini yang mereka tolak ketika negeri Nusantara akan berjaya, karena mereka yakin Jakarta itulah pusat kekuasaan yang mereka kuasai. Saat sekarang sudah gubernur yang diharapkan nanti bisa menjadi presiden, sangat lucu jadinya, karena saya yakin usaha-usaha mereka menolak kepindahan Nusantara, kepindahan ibu kota ke IKN Nusantara itu sebuah upaya yang sia-sia, karena cerita dari Gus Karim itu adalah Presiden Jokowi ketika berdoa di dalam Ka'bah hanya berdoa, ya Allah selamatkanlah Indonesia. Sebuah doa yang kita semua tahu. Di dalam doanya saya yakin Pak Jokowi itu tidak banyak yang harus dibaca, tidak banyak permintaan, tapi selamatkanlah Indonesia. Dan rahasia doa yang sebenarnya sudah biasa diamalkan oleh siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mengamalkan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu dalam tradisi orang umat muslim di Nusantara ini, surat doa, ya, yang ada di dalam Al-Quran, yang tertera di dalam Al-Quran, terutama surat Falak dan surat An-Nas, Falak bin Nas, orang menyebutnya seperti itu pada surat Al-Falak. Saya ingin membacakan pada kesempatan ini, karena saya tiba-tiba meyakini bahwa inilah rahasia doa untuk bagaimana menyelamatkan Indonesia, dan saya yakin Presiden Jokowi mengamalkan doa ini. Apa itu surat Al-Falak itu? Jadi ini yang saya coba bacakan dari tafsir Jalalain, ya. Dari tafsir Jalalain itu saya sedikit bacakan penjelasan dari surat Al-Falak dalam tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalau penjelasan yang singkat di sini, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai falak atau waktu subuh, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan apa yang telah diciptakannya, yaitu kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan lain sebagainya. Wa min syarri ghasyiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya dari kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu
purnama apabila telah terbenam, wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan puhul. Fil uqad itu yang menyebulkan sihirnya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kata terakhir ini, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Penjelasannya, apabila ia menampakkan kedengkiannya lalu berusaha atas kedengkian yang dipendamnya itu, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Lubaid si Yahudi tadi. Dia termasuk orang-orang yang dengki terhadap Nabi. Ketika jenis kejahatan yang disebutkan sesudah lafal ma kholaq, padahal semuanya itu telah terkandung di dalam maknanya. Hal ini tiada lain mengingat kejahatan yang ditimbulkan oleh ketiga perkara tersebut sangat parah. Kejahatan apabila orang dengki, dan itu sangat terlihat sekali kedengkian orang Yahudi zaman Nabi itu. Ternyata ada kedengkian orang yang saat ini dengki ketika presiden melaksanakan amanah undang-undang memindahkan ibu kota Nusantara. Dan inilah rahasia doa bagaimana menghindar, berlindung hanya kepada Allah dari kedengkian orang yang tidak senang dengan rencana kepindahan ibu kota menjadi ibu kota negara Nusantara, di kota Nusantara. Mereka menolak kepindahan ini karena ya mereka tidak mau hijrah ke sana. Mungkin andai berhijrah ke IKN Nusantara dengan Monas dipindah ke sana, kaum pendengki itu, kaum Monaslimin itu mungkin mau. Tetapi itu kan sesuatu yang tidak mungkin ketika Tugu Monas harus dipindah ke IKN Nusantara, ya. Jadi rahasia doa inilah saya yakin yang mampu mengatasi orang-orang yang dengki, hasud, dan menghasut, provokasi menolak IKN Nusantara. Hari-hari berikut demo kaum Monaslimin tentu akan berusaha untuk menolak kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Semoga dengan rahasia doa ini bisa diamalkan oleh semua umat muslimin yang masih bernalar waras, untuk ayo kita bersama-sama hanya minta perlindungan, pertolongan kepada Allah dari kedengkian orang yang tidak rela kalau Indonesia selamat. Mereka masih akan terus mengganggu, dan insya Allah doa Presiden Jokowi ketika berada di dalam Ka'bah, selamatkan Indonesia, kita amini. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.